Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu kelas 3 yang cerdas, yang hebat, dan yang selalu bersemangat. Apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan Ibu Ratih yang akan bersama membahas materi pelajaran hari ini. Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Anak-anak ibu kelas 3 yang cerdas, kali ini kalian akan belajar bersama ibu melalui video dalam program televisi yang dibuat oleh Dinas Kabupaten Tabalong, yang merupakan kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong bersama dengan TV Tabalong. Anak-anak ibu harap kalian bisa mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh ya, karena ini sangat membantu untuk kalian bisa belajar dari rumah selama masa pandemi seperti ini. Nah, anak-anak ibu kelas 3, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, masih tentang aneka benda yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak ibu kelas 3 yang hebat dan cerdas, setelah kita mengikuti pembelajaran ini, ibu harap kalian bisa menjadi anak yang memahami betapa pentingnya menghargai pendapat orang lain dengan tepat. Pendapat orang lain yang sama dengan pendapat kita maupun pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita sendiri. Jadi bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak seperti itu. Yang kedua, memahami kelebihan dan kekurangan benda. Benda-benda yang berbahan kaca, berbahan logam, dan berbahan karet. Kemudian yang ketiga, anak-anak ibu memahami bagaimana cara mengukur panjang benda dengan satuan sentimeter dan meter seperti itu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran dan membahas lebih banyak lagi materi pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran kita hari ini, semoga materi yang kita bahas hari ini mudah kalian pahami, selalu kalian ingat dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, di pelajaran sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya kalian sudah belajar tentang materi-materi pelajaran yang ada di pembelajaran 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, anak-anak ibu sudah belajar tentang materi apa saja? Ibu harap kalian tidak lupa ya. Jangan sampai materi pelajaran yang sudah kalian lewati kalian lupakan begitu saja. Nah, supaya kalian tidak lupa, ayo kita ulang sedikit materi pelajaran kalian yang telah lalu. Oke, anak-anak ibu, pada pembelajaran yang telah lalu kalian sudah memahami dan kalian sudah bahas dengan guru-guru atau ibu guru yang lain tentang jenis benda ya. Oh iya, benda terbagi menjadi 2 jenis. Ada benda hidup dan ada benda yang tak hidup. Kemudian kalian juga sudah memahami benda apa saja yang terbuat dari kayu. Kemudian benda-benda di sekitar kalian itu apa saja nama bendanya. Benda-benda yang ada di sekitar kalian yang terbuat dari kayu, kalian tahu bendanya namanya apa, kemudian fungsinya apa. Bagaimana sih proses pembuatan kayu itu? Dari pohon yang ditebang, kemudian dia menjadi kayu gelondongan, lalu dia menjadi benda-benda yang ada di sekitar kalian dan bisa kalian manfaatkan. Kemudian kalian pun tahu ya, dan jangan sampai lupa bahwa kertas yang kalian bisa gunakan untuk menulis, kertas yang kalian gunakan untuk menulis itu
juga berasal dari kayu. Nah, dan satu lagi, kalian juga sudah membahas tentang benda-benda apa saja yang terbuat dari plastik. Kelebihan benda yang terbuat dari plastik, kemudian kelemahannya apa. Masih ingat ya? Karena untuk materi plastik kemarin dengan Ibu di pembelajaran keempat. Iya, kita sudah belajar kelebihannya, kemudian berapa banyak waktu yang diperlukan oleh benda plastik itu agar bisa terurai. Nah, jangan sampai lupa. Oke? Nah, anak-anak Ibu, di pembelajaran 6 ini kita akan membahas tentang benda-benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Sama seperti tujuan pembelajaran kita. Nih, di sini sudah tertulis ya, benda yang berbahan dasar kaca, logam, dan karet. Kemudian apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Dan bagaimana kita harus bersikap apabila kita menghadapi perbedaan pendapat dengan teman kita, dengan saudara kita, bahkan dengan orang tua kita. Seperti itu. Tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Nanti akan kita bahas dengan materi-materi yang lebih menarik di segmen berikutnya. Jadi anak-anak Ibu, sekarang kalian siapkan dulu alat tulisnya, baik itu pulpen atau pensil beserta buku atau kertasnya agar kalian bisa mencatat materi-materi yang penting. Ya, oke anak-anak hebat, jangan kemana-mana ya, kita jeda sebentar dan pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Hai anak-anak Ibu yang hebat, terima kasih masih bersedia bersama Ibu untuk melanjutkan pembahasan materi pelajaran kita hari ini. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, kalian akan mempelajari benda-benda apa saja yang terbuat dari logam, karet, dan juga kaca. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kalian boleh lihat di layar monitor Ibu. Nah, di sini ada tabel yang berisi nomor, kemudian ada nama benda. Ada 2 nama benda. Bu, kenapa di situ hanya ada 2, sedangkan tabel Ibu ada 4 dan 2, ada angka 3 dan angka 4 yang masih kosong, tidak ada nama bendanya. Jadi 2 nama benda kalian nanti silahkan cari, kalian selidiki sendiri, kalian amati apa nanti yang kalian mau tulis di sini, karena ini nanti akan berkaitan dengan tugas akhir kita, seperti itu. Nah, daun jendela, pernah lihat daun jendela kah, Nak? Pernah nggak kamu lihat daun jendela? Nah, kalau di buku siswa kalian itu juga ada gambar daun jendela. Sekitar kalian juga ada yang namanya daun jendela. Karena kita punya rumah kan nggak mungkin tuh kalau rumah nggak ada jendelanya. Nah, itu daun jendela. Kemudian kedua, Ibu pilih atap. Atap itu apa, Bu? Sama. Atap juga merupakan bagian dari rumah. Punya atap kan rumah kita? Nah, ini jadi untuk kali ini Ibu akan bahas, kita akan mengamati 2 benda ini, daun jendela dan atap, seperti itu. Nah, anak-anak Ibu kelas 3 yang hebat, nanti pada saat kalian berdiskusi atau meminta pendapat kepada orang tua kalian di rumah, Ibu harap anak-anak Ibu bisa bersikap dengan baik, bisa bertingkah laku yang baik apabila terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya bagaimana, Bu? Nah, misalnya kalian maunya yang nomor 3 ini, Bu, saya maunya kursi. Sedangkan misalnya kakak atau saudaramu yang lain
meminta kamu untuk mengamati benda yang lain. Nah, jadi kita harus bisa bersikap dengan baik, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada. Kenapa ibu minta kalian berdiskusi atau meminta pendapat kepada saudara, orang tua atau kakak kamu yang ada di rumah, agar nanti pada saat kita sudah bisa kembali ke sekolah, kalian bisa mengamalkan bagaimana sikap yang baik agar bisa menerima pendapat yang berbeda. Oke, kembali ke tabel yang ada di layar ibu. Nah, yang pertama daun jendela. Kita amati ya, daun jendela yang terbuat dari kayu. Nah, tadi sudah ibu sebutkan bahwa kita akan mengetahui dan kita akan membahas apa sih kelebihan dari bahan tersebut. Oh, kalau daun jendela yang terbuat dari kayu dia kuat. Nah, tapi tidak semua kayu itu bisa kuat. Hanya ada beberapa jenis kayu yang memang dia memiliki kekuatan yang bisa bertahan sampai puluhan tahun. Ada juga kayu yang tidak bisa bertahan lama. Nah, dia bisa rapuh seperti itu. Lalu kekurangannya apa sih? Kekurangannya adalah mudah terbakar. Nah, karena kayu merupakan benda yang mudah terbakar. Kemudian di sini bisa juga dimasukkan, Bu, kayu itu bisa dimakan rayap. Iya, kayu juga bisa dimakan rayap. Kemudian dia bisa apa? Bisa rapuh, bisa lapuk apabila sering terkena panas dan juga terkena air seperti itu. Nah, kalau yang kedua, daun jendela dengan bahan dasar aluminium. Nah, ringan. Dia ringan, kemudian tidak dimakan rayap karena rayap tidak bisa tuh menggigit karena rayap tidak bisa menggigit benda yang berbahan dasar aluminium seperti itu. Tapi di samping dia punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Apa? Tidak tahan benturan keras seperti itu. Artinya dia bisa penyok ya apabila dia terbentur. Kemudian benda yang kedua, ibu pilih atap. Nah, atap yang terbuat dari plastik atau fiber, pernah melihat nggak kalian? Atap yang terbuat dari plastik dan fiber itu biasanya digunakan misalnya di dapur. Supaya apa? Supaya bisa tembus cahaya sehingga kita bisa menghemat energi listrik, tidak perlu pakai lampu. Karena sudah menggunakan atap fiber, maka cahaya matahari akan bisa tembus ke ruangan yang kita inginkan. Kemudian dia juga punya kekurangan ternyata. Tuh, lama-kelamaan dia bisa berubah menjadi buram. Karena kita gunakan sebagai atap kan, dia di atas langsung terkena cahaya matahari. Kemudian kena hujan, ternyata kekurangannya dia juga bisa menjadi buram apabila sudah kita gunakan dalam waktu yang lama. Kemudian seng. Atap seng dia ringan, pemasangannya pun mudah dan mudah ditemukan. Kekurangannya apa? Berisik apabila hujan. Nah, rumah kalian yang dengan atap seng apabila tidak dengan plafon ketika hujan deras maka akan berisik. Berisik apa? Ributnya dari mana? Dari air hujan yang turun langsung ke atas atap rumah kita yang terbuat dari seng seperti itu. Dan panas, ketika siang hari dan udaranya panas maka dia akan cepat panas. Suhu ruangannya cepat panas seperti itu. Nah, lihat lagi tampilan ibu berikutnya ya yang ada di layar ibu. Nah, ternyata ada gambarnya. Di sini ada nih gambar daun jendela, kemudian ada atap seng, lalu ada ini apa nih? Ini tadi adalah daun jendela yang terbuat dari bahan aluminium. Dan ini adalah atap sirap yang terbuat dari kayu ini yang belum dipasang, dan ini gambar yang sudah dipasang. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh gambar benda yang ibu masukkan di tabel sebelumnya. Nah, kelebihannya apa? Tuh, kelebihan benda dari bahan dasar logam. 1, dia bersifat kuat, bisa digunakan dengan waktu yang lama seperti itu. Kemudian dapat menghantarkan panas dan listrik
Karena di rumah kita, di sekitar lingkungan kita banyak benda-benda yang terbuat atau berbahan dasar logam yang bisa digunakan untuk menghantarkan panas dan listrik. Misalnya kayak setrika listrik, ya kan? Setrika listrik itu elemennya yang paling bawah atau yang di paling bawah setrika. Tahu setrika nggak? Nah, gosokan. Nah, itu adalah besi. Nah, memanfaatkan kelebihannya bisa menghantarkan panas dan listrik seperti itu. Tapi di samping dia punya kelebihan, dia juga punya kekurangan atau kelemahan. Ada dua di sini yang ibu tampilkan. Satu, dapat berkarat. Iya, dia dapat berkarat apabila dia terlalu lama kita pakai, terkena panas dan terkena hujan seperti itu. Kemudian dua, dapat menyebabkan sengatan listrik dan dapat mengakibatkan kita terkena panas. Kenapa? Karena tadi dia bisa menghantarkan panas dan dia bisa menghantarkan listrik. Contohnya kayak alat masak punya ibu kalian di dapur, kayak wajan yang panas. Kalau kita tidak sengaja tersentuh, maka kita akan melepuh seperti itu. Oke, kita bahas dulu kelebihan dan kekurangan logam. Untuk karet dan kaca akan kita bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama ibu untuk melanjutkan pembelajaran. Terima kasih. Hai anak-anak ibu yang cerdas, terima kasih masih bersedia bersama ibu untuk melanjutkan materi pelajaran kita. Nah, tadi kita sudah membahas ya tentang kelebihan dan kekurangan logam. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kelebihan benda yang berbahan dasar karet. Tuh, ada berapa nak di situ? Di layar ibu ada berapa? Iya, mantap. Ada 3 ya. 1, tahan air. Artinya benda yang terbuat dari karet ya tahan air. Misalnya apa sih yang biasanya kamu gunakan untuk bermain air? Misalnya ban yang digunakan untuk bermain air kan, dia tahan air. Tidak basah, beda dengan baju kita yang terbuat dari kain yang bisa menyerap air. Kemudian yang kedua, lentur dan mudah dibentuk. Nah, kalian bayangkan aja benda yang ada di sekitar kalian yang sering kalian lihat. Misalnya apa tuh? Oh, roda sepeda motor bu. Roda motor, roda sepeda. Dia terbuat dari karet. Iya, makanya digunakan untuk roda sepeda agar dia bisa lentur. Kalau kita misalnya kita bersepeda nih, kita terinjak batu misalnya, dia kan bisa elastis. Tidak terjadi benturan yang begitu keras seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia awet dan tahan lama asal tidak terkena panas. Nah, Bu, bagaimana ban sepeda yang terbuat dari karet tadi? Nah, caranya bagaimana agar dia tetap awet? Kita memarkirnya atau meletakkannya jangan langsung di bawah cahaya matahari. Misalnya kita cari tempat yang agak rindang, agak naung seperti itu. Kenapa? Karena ban yang terbuat dari karet itu isinya apa? Ada udara yang ketika dia kena panas dia akan memuai dan ban sepeda kita akan meledak seperti itu. Nah, kemudian kekurangannya apa? Oh, ternyata kekurangan yang ibu masukkan di sini hanya ada 2. Apa? Tuh, mudah mencair jika terkena panas. Seperti itu. Misalnya apa? Nah, misalnya kalian punya mainan atau punya apapun yang terbuat dari karet, ketika ibu kamu sedang menyetrika, kemudian mainan kamu yang dari karet itu misalnya terkena setrika ibumu yang panas, maka dia akan meleleh, akan mencair. Nah, ternyata itu termasuk ke kelemahan. Kemudian beraroma tidak sedap. Nah, aroma tidak sedap itu apa? Baunya tidak sedap. Kita ambil aja misalnya contohnya ban sepeda kamu tadi.
Kalau sudah tidak terpakai dan kamu bakar, maka baunya sangat tidak sedap. Bisa bikin kepala jadi pusing. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada kotak berwarna kuning, berwarna orange. Isinya apa? Kelebihan benda dari kaca. 1. Kedap air. Kenapa kedap air? Coba beri ibu contoh benda yang terbuat dari kaca yang sering kita gunakan. Apa ya? Iya, gelas dari kaca yang kita gunakan untuk minum. Nah, coba kalau dia tidak kedap air, berarti air yang ada di dalam gelas kaca itu bisa keluar, bisa bocor. Nah, karena kelebihannya kedap air, maka kita bisa gunakan seperti itu. Kemudian mudah dibersihkan, artinya nodanya tidak menempel. Lalu mengurangi penggunaan lampu di siang hari. Nah, ini lebih ke jendela kaca. Kalau kita gunakan kaca yang terang dan tembus pandang, maka penggunaan lampu bisa kita minimalisir. Artinya kita bisa menghemat apa? Listrik. Mantap. Kelemahannya, dia mudah pecah. Gelas yang kita bawa, kalau misalnya kita bawa gelas jatuh, dia akan pecah. Apalagi kalau dia jatuhnya ke lantai yang terbuat dari semen atau dari keramik seperti itu. Kemudian menambah pemanasan bumi. Oh iya, karena rumah dengan kaca jendela, panasnya akan memantul dan dia akan kembali kemana? Akan kembali misalnya menjadikan pemanasan ozon kita. Akan terjadi pemanasan suhu bumi seperti itu. Kemudian susah dibawa. Karena dia mudah pecah, maka untuk membawa benda-benda yang terbuat dari kaca, kita harus lebih hati-hati. Beda dengan benda yang terbuat dari karet atau dari logam tadi, ternyata kaca ini susah untuk dibawa. Nah, sampai di sini anak-anak ibu harap bisa paham, bisa mengerti apa saja kelebihan benda dari logam, kemudian apa saja kelebihan benda dari bahan karet, bahan kaca, seperti itu ya. Nah, ini apa? Ada tulisan 1 meter, ada 1 sentimeter. Ini gunanya untuk apa, Bu? Nah, tadi Ibu minta kalian mengamati benda yang berbahan dasar karet, logam, kaca, kayu, dan apapun itu. Dalam mengamati, Ibu mau kalian nanti menentukan warnanya seperti ini, Bu. Kemudian bentuknya seperti ini, Bu. Kalau untuk warna dan bentuk kita bisa lihat dengan mata kita saja ya. Oh, lemari yang ada di samping ulun, Bu, dari kaca, warnanya putih. Bisa ya? Oh, bentuknya, Bu, segi 4. Bisa, hanya kita lihat dengan mata. Tapi kalau untuk ukuran kita harus tahu satuan yang biasa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nih, 1 meter sama dengan 100 cm. Ini sebenarnya sudah kalian bahas juga ya di pelajaran yang telah lalu. Karena kita berada di pembelajaran 6, maka kita hanya mengulang sedikit lagi materi yang sudah kalian pelajari. 1 cm sama dengan 100 cm sama dengan berapa? 1 meter. Jadi kalau dia 200 cm, maka dia sama dengan 2 meter. Di buku siswa kalian ada latihan-latihan yang dia minta dirubah. Misalnya dari 200 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, jadi anak ibu tentunya sudah mantap dan sudah bisa menghitung atau mengubah satuan-satuan yang ada ya. Dan ini yang terakhir adalah alat ukurnya. Di sini ada alat ukur kain, kemudian meteran, kemudian meteran tangan, dan ini penggaris. Ini adalah alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang. Nah, kemudian kesimpulannya, setelah kita bersama dengan ibu dari awal tadi sampai sekarang, ibu harap anak-anak ibu sudah paham ya tentang kelebihan dan kelemahan benda. Karena setiap benda itu memiliki kelebihan dan
kelemahan. Kemudian kita harus menghargai dan menghormati pendapat orang lain, baik yang berbeda ataupun yang sama dengan pendapat kita. Yang ketiga, ada berbagai macam alat yang bisa digunakan untuk mengukur panjang dengan satuan meter atau sentimeter. Nah, kemudian yang terakhir, agar kita bisa mengukur sampai di mana pemahaman kita, maka di sini ada tugas ayo berlatih. Ada 3 tugas ya. Yang pertama, apa bahan yang terbaik untuk membuat kursi? Berikan alasanmu mengapa kamu memilih bahan dasar tersebut. Kemudian 2, bagaimana cara menghormati pendapat saudaramu? Ketiga, pilihlah salah satu benda yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bahan dasarnya, warnanya, dan ukuran benda tersebut. Oke, anak-anak ibu, apabila ada kesulitan kalian boleh tanyakan ke orang sekitar kalian, ke orang tua kamu, saudara kamu, atau kepada guru kamu, seperti itu. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Jangan lupa gunakan masker setiap beraktivitas di luar rumah. Dan semoga pandemi ini semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Amin. Terima kasih telah bersama Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.